Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fian Putra. Pripun kabare? Sederek sehat. Mugi-mugi jenengan diparing kesehatan, rezeki lancar, berkah. Untuk saat ini mau berbagi, langsung aja ya, mau berbagi pengalaman atau berbagi ilmu atau mungkin teori gimana atau agar TV itu bisa hemat listrik atau hemat daya dan backlightnya lebih awet. Backlightnya seperti ini, biasanya ada yang kecil itu. Agar biar lebih awet, gimana caranya? Untuk teknologi saat ini, rata-rata TV menggunakan backlight pakai LED ya. Untuk teknologi saat ini, yang lama ada pakai plasma, ada pakai jenis neon. Nah, ini pakai LED. Sebelum bahas lebih lanjut, teori ini bisa digunakan untuk TV yang untuk bengkel yang barusan mengganti ini, atau untuk pengguna atau yang barusan beli TV, gimana tuh agar awet backlightnya. Nah, ini saya kasih teori untuk pengguna umum. Yang pertama yang harus diketahui, backlight baik TV plasma, TV LED, TV LCD, yang harus diketahui, backlight itu atau lampu latar itu daya yang lebih tinggi dari perangkat lain di TV. Bisa 50% atau bahkan lebih, konsumsi dayanya lebih tinggi dari yang lain seperti audio atau LCD. Seandainya seperti contohnya ini ya, ini menggunakan TV Xiaomi ya. Ini dayanya untuk penggunaan maksimal rata-rata maksudnya daya maksimal atau daya rata-rata sekitar 50 watt. Untuk konsumsi daya dari backlight atau lampu latar itu bisa 50%. Berarti misalnya ini 50 bisa 25 atau bahkan lebih. Tergantung pengaturan. Itu teori awal. Jadi untuk teknologi saat ini, konsumsi daya tertinggi adalah di backlight. Ya, daya tertinggi di backlight. Gimana tuh agar backlightnya itu awet dan konsumsi daya listrik itu rendah? Nah, ini saya tahu. Ada beberapa teori untuk dayanya atau konsumsi daya rendah. Itu saya kasih 3 teori. Teori pertama, alangkah bagusnya untuk pengaturan backlight atau di lampu latar di menu program itu diatur di posisi maksimal itu 50%. Syukur di bawahnya itu lebih bagus, di bawahnya sekitar ya 20 Hz senyamannya memandang. Terus untuk peletakan TV itu jangan menghadap cahaya atau lampu yang lebih terang. Kalau bisa di depannya TV agak lebih gelap biar jelas melihat TV. Pertama tadi, selain posisi ya, pertama itu atur di bawah 50%, senyamannya mana. Kalau bisa di bawah 50% diatur menu. Itu teori pertama. Teori pertama itu untuk semua pengguna TV. Terus teori kedua itu sebenarnya tidak semua orang bisa ya. Teori kedua itu biasanya untuk bengkel TV atau
service TV. Di teori kedua yaitu masuk service mode. Masuk service mode, di service mode diatur di bagian di situ kan ada pilihan, ada standar, ada apa. Nanti kalau teori ini nanti saya kasih tahu di video lain, tapi dia bisa masuk menu service, diatur seminim mungkin backlight digunakan. Itu teori ini beda merek, beda teori untuk masuk service mode, tapi pada dasarnya bisa mengatur di situ. Terus teori terakhir, nah ini teori terakhir, di rangkaian inverter. Rangkaian inverter nanti saya kasih foto ya. Di rangkaian inverter, di situ ada driver inverter, ada FET untuk step up-nya. Nah, di driver itu di bagian apa? Short di bagian atau transistor biasa itu di bagian emitor. Apa ya bahasanya di emitor yang kaki nomor 3 itu yang dapat ke ground biasanya ada R-nya itu biasanya kembar, ada beberapa, itu ada 3 tapi ukurannya sama semua. Biasanya di bawah ukurannya itu di bawah 1 kilo, sekitar 400 atau 500 atau bahkan 300 ohm gitu. Itu caranya ambil satu, R-nya diangkat satu mungkin cukup ya. Kalau mungkin itu jumlahnya ada yang dikasih 4, ambil satu, tapi kalau jumlahnya banyak sekitar 8 ya ambil 2 nggak apa-apa. Itu biar konsumsi daya tidak maksimal. Nah, contohnya ini pakai TV Xiaomi ya. Nah, ini di kaki nomor sini, kaki 1, 2, 3 di bagian sur atau kaki 3 ini ya. Di sini ini ada R1, 2, 3 ya, cepat 1. Ini di TV Xiaomi. Sama aja. Ini di TV Sony 40 in 43 atau 40. Ini ada kembar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Ini ambil 1 atau 2 biar konsumsi daya tidak maksimal di bagian backlight. Ini di TV Sony. Terus ini di TV pelan-pelan nih. Ini di TV Panasonic, sama aja. Jadi ada R kembar. Ini kembarnya ada 1, 2, 3. Cuma diambil 1 aja, nggak usah banyak-banyak. 1, nanti konsumsi daya akan turun. Nah, itu aja teorinya. Teori ini sebelumnya yang teori pertama mungkin ada beberapa TV. Yang teori pertama ada beberapa TV itu tidak bisa diatur di situ, jadi tergantung mereknya. Tapi rata-rata semua bisa, rata-rata, tapi ada yang tidak di bagian menu. Tadi yang teori pertama. Terus teori kedua lewat service mode. Lewat service mode itu ada di menu situ yang tidak bisa masuk. Ada yang tidak masuk di service mode itu untuk pengaturan backlight. Nah, tapi rata-rata bisa juga. Sebaliknya juga ada di sini di bagian inverter itu juga rangkaiannya tidak sama seperti itu. Nah, sekarang tinggal milih di antara 3 tadi. Bisa pakai teori pertama kalau memang nggak ada bagian R ini atau tidak bisa masuk service mode, bisa seperti ini. Jadi nanti tinggal milih salah satu biar hemat
listrik dan hemat pemakaian konsumsi daya TV. Yang selanjutnya biar backlightnya itu lebih awet, biar tidak maksimal, karena lampu ya gini ada jam nyalanya, ada jamnya berapa jam itu, ada macam-macam tergantung tipenya. Itu aja teorinya dari saya, semoga bisa membantu. Mungkin kalau kurang jelas bisa komen di kolom komentar. Itu saja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.